Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Amandana. Ini adalah analisa teknikal yang berlaku untuk pair Euro USD dari tanggal 27 sampai 1 Juli 2022. Nah, sebelum kita mulai ke dalam analisanya, seperti biasa, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa teknikal di Euro USD di minggu ini. Untuk teman-teman yang ingin join bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link channel Telegram Amandana seperti yang teman-teman lihat sekarang di layar. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan sinyal forex gratis, analisa market, dan edukasi forex secara gratis juga. Nah, nanti edukasinya itu diberikan setiap hari Kamis malam, biasanya itu melalui aplikasi Zoom, dan juga Amandana biasanya akan melakukan live trading setiap hari Selasa malam dan Kamis malam melalui channel YouTube-nya Amandana. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, sekarang kita langsung aja untuk lihat analisa kita di Euro USD. Jadi untuk analisa kita di Euro USD minggu lalu itu kan seperti ini, yang dimana sudah beberapa area sudah kita plotkan, yang dimana ini merupakan demand become. Pertama ini supply sudah di break menjadi demand, dan di sini sebenarnya ada supply H4, di sini ada supply H1 yang sebenarnya valid ya. Jadi beberapa trading plan mungkin akan masih valid karena untuk saat ini Euro USD masih bergerak sideways karena didukung oleh data fundamental yang belum bagus untuk saat ini untuk bergerak seperti itu. Nah, untuk range daripada sideways-nya sekarang Euro USD adalah seperti ini. Oke. Jadi untuk Euro USD belum bisa lepas daripada range area yang ada di bawah ini. Yang saya kotakkan hijau ini ya. Ini akan saya hapus saja kalau gitu. Jadi range sideways daripada Euro USD itu ada di area ini. Ya, range areanya itu berada di antara, kalau saya kasih plot ya, itu di antara 104.677 sampai di 105.836. Jadi ketika nanti Euro USD masih berkutat di sini-sini aja, teman-teman bisa ambil open posisi buy sell untuk scalping bisa, ataupun intraday juga bisa seperti itu. Yang penting ketika nanti dia misalnya naik sampai sini, tidak ada candle penutupan di atas 5836, ataupun dia buat shadow aja di atas, selama tidak ada candle penutupan di sana, teman-teman bisa langsung ambil posisi sell dengan take profit sampai di 105.000 lah, atau enggak di 104.900 seperti itu. Atau misalnya nanti ketika dia sudah turun dan mencapai di area ini, di area 104.677, dia tidak bisa ada close candle di bawah itu, teman-teman bisa ambil posisi buy dengan take profit ya kembali lagi di atas seperti ini. Seperti itu. Karena untuk sekarang Euro USD masih di dalam area sideways yang cukup lebar di antara dua hal yang besar, yaitu di antara supply H4 yang ada di sini yang sama sekali belum disentuh oleh market. Di sini hampir ya, di sini hampir kesentuh oleh market, kemudian di sini hampir lagi kesentuh oleh market, tapi untuk saat ini belum berhasil disentuh oleh market. Jadi potensi harga pada saat dia kena ini kemungkinan drop besar itu juga bisa. Karena kalau kita lihat di sini harga pernah menyentuh di tanggal 17 Juni, kemudian harga drop lumayan, dan pada saat kemarin nyentuh di tanggal 22 Juni, harga kemudian drop lumayan. Jadi menurut saya nanti pada saat dia nanti kena ke area ini, ketika dia nanti naik sampai ke sini ya setidaknya, takutnya nanti ataupun perkiraan saya adalah ketika dia naik sampai sini, harga itu bisa drop balik sampai ke area demand yang ada di sini. Seperti itu. Bisa juga seperti itu. Karena berdasarkan candle-candle sebelumnya, dia membuat rejection cukup besar, yang dimana ini rejectionnya pun belum sampai ke area supply H4 di sini. Belum sampai pun dia sudah di reject dengan cukup lumayan. Apalagi pada saat dia sudah nyampe ke area ini, kemungkinan dia drop bisa sampai jauh lumayan seperti itu. Karena kalau kita lihat di daily juga,
candle-candle yang terbentuk beberapa hari terakhir ataupun minggu kemarin itu tidak begitu kelihatan karena dia masih bergerak sideways secara di time frame 4 jam dan di time frame 1 jam juga, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau trading nanti di Euro USD, nah jadi di sini ada patokannya untuk ambil posisi buy ya. Di sini teman-teman bisa ambil posisi buy yang ada di sini. Ini akan saya ganti warnanya deh. Oke, jadi teman-teman bisa ambil posisi buy di sini. Lalu teman-teman bisa ambil posisi sell ketika dia masih di area ini. Nah, ini dengan catatan harga ini tidak ada yang close ya, tidak ada yang close di atas di 4 jam tadi. Di time frame 4 jam tidak ada yang close di atas 5836. Tapi kalau mau entry di 1 jam juga boleh. Pada saat dia naik nanti dia naik sampai sini, ada rejection dan ada engulfing misalnya, teman-teman ambil posisi sell dengan take profit sampai bawah. Ketika nanti dia drop, seperti yang sudah saya katakan tadi, dia drop sampai sini, ada engulfing atau rejection, bisa teman-teman ambil posisi buy dengan take profit sampai sini. Seperti itu. Karena untuk Euro USD memang masih stuck di situ-situ aja dulu. Kalau kita lihat berdasarkan garis trend line, ya garis trend line mungkin bisa dijadikan patokan garis trend line yang ini ya. Ya, di sini mungkin bisa dijadikan patokan teman-teman untuk melihat trend line-nya apakah masih bisa naik atau bahkan bisa turun seperti itu. Tapi kalau kita lihat pola price action-nya, memang untuk price action saat ini Euro USD masih sideways. Tapi kalau kita lihat juga secara dia buat lembah ataupun dia buat low ini memang semakin lama semakin naik ya, dengan resisten yang sama. Kalau kita lihat secara kasat mata, mungkin teman-teman tahu yang namanya triangle yang disebutnya itu ascending triangle ya, yang dimana ascending triangle-nya ini mempunyai kondisi yaitu atasnya sama tapi dia membuat lower high secara terus menerus ataupun lembahnya semakin lama semakin tinggi seperti itu. Seperti kita lihat di sini dia buat lembah satu, kemudian dia buat lembah lagi naik, dia buat lembah lagi naik, kemudian dia buat lembah lagi naik. Jadi potensi dia naik memang ada. Oleh karena itu, tapi kemungkinan tertahan di supply H4 di sini. Seperti itu. Sekali lagi, memang ketika nanti harga tidak bisa menembus di H4 ya, time frame H4, ketika harga tidak bisa menembus dalam artian harga tidak ada yang close di atas 5836, maka potensi sideways itu masih bisa terjadi. Tapi jika ternyata harga ini break, ya misalnya harga ini break sampai sini, dia membreak 5836, tapi teman-teman hati-hati pada saat dia mencapai area supply H4 di sini. Takutnya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi, ketika dia naik, dia kemungkinan bisa drop sampai ke sini, seperti itu. Jadi tunggu aja apakah nanti dia bisa memang naik mencapai supply H4-nya atau tidak. Ataupun jika nanti dia bisa naik ya, naik menembus supply H4, kemungkinan dia akan terjadi fake out di supply H1 yang ada di sini. Seperti itu. Ketika dia kena ini sedikit aja, dia bisa drop jauh sampai sini. Seperti itu. Jadi teman-teman sesuai apa yang sudah di analisa juga di minggu lalu, yaitu sama masih di sini ada demand daily, supply H4, di sini juga ada supply H1. Dimana supply-nya ini belum kesentuh sama sekali, supply juga belum kesentuh sama sekali. Ya, untuk saat ini Euro USD secara 1 minggu belakangan kemarin dia membuat sideways yang cukup lebar lah bahasanya ya. Kalau kita lihat sideways-nya ini sebesar 117 pip atau sebesar 1,11% naik turunnya, seperti itu. Jadi nanti untuk di minggu ini Euro USD memang secara daily, kita lihat daily ya. Daily kalau kita lihat mother trendnya masih downtrend di sini. Ada trennya masih downtrend, dan kalau kita tarik trend line di sini juga bisa jadikan patokan. Trend line di sini pun masih di bawah garis trend line juga.
ya. Tuh, masih di bawah garis trendline juga, masih di dalam garis di bawah garis trendline, dan masih juga di bawah garis trendline lagi satu. Otomatis dia masih bersifat bearish. Bearish trendnya masih nyala, lebih on, lebih fire pokoknya. Seperti itu. Jadi yang penting kita tunggu aja nanti ketika dia memang bisa break ini, break harga di H4 ya. Break harga 105836. Hati-hati di sini. Yang ada di area 106386. Hati-hati itu. Takutnya dia terjadi fake out dan bisa drop sampai ke demand daily. Seperti itu. Jika memang tidak bisa harga close di atas itu, ya udah teman-teman kembali ke time frame 4 jam. Silahkan ambil posisi sell buy ketika harga itu terjadi. Dia turun sampai sini, silahkan teman-teman buy. Ketika dia sampai atas ini, tidak ada close candle yang dihampat, teman-teman bisa sampai bawah sini, seperti itu. Dan begitu seterusnya sampai harga itu bisa memecahkan area resisten atau area support dari sideways-nya itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa EUR/USD di minggu ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung ke kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bahas bareng-bareng mengenai pertanyaan teman-teman semua. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal berikutnya. Bye-bye.